Pertama yang kita harus ketahui dalam menciptakan nama brand yang menjual adalah mengetahui syarat-syarat dari nama brand yang menjual itu apa sih. Syarat-syarat dari nama brand yang menjual itu ada 3. Yang pertama adalah relevan. Karena pada saat kita menjual produk di bisnis kuliner, tentu kita memiliki target market. Apakah itu anak-anak, atau remaja, atau keluarga. Sehingga nama brand yang kita pilih untuk bisnis kuliner tersebut harus relevan dengan mereka. Syarat yang kedua dari nama brand yang menjual adalah nama brand tersebut tidak boleh memiliki konotasi yang negatif. Hal ini sangat penting sekali karena dari setiap kategori masyarakat ataupun penduduk tertentu atau misalnya satu kota atau negara lain memiliki konotasi yang terkadang berbeda-beda dari sebuah nama. Hal ini harus sangat kita perhatikan agar jangan sampai pada saat setelah kita launch brand kita banyak atau ada beberapa masyarakat yang menilai atau memahami bahwa brand tersebut ternyata berkonotasi negatif. Syarat ketiga dari brand yang menjual adalah harus sesuai dengan konsep. Karena misalnya teman-teman memilih target marketnya keluarga. Dengan memilih target market keluarga, teman-teman bisa memiliki alternatif konsep yang berbeda-beda. Contoh, teman-teman menjual bakso misalnya. Bisa contoh dari konsepnya adalah bakso kampung, berarti konsepnya dari tempatnya seperti makan di kampung atau di kampung halaman, kemudian namanya pun harus sesuai. Atau sama-sama menjual bakso, tapi teman-teman ingin konsep yang lebih modern. Tentu nama brandnya pun harus disesuaikan dengan konsep yang memang teman-teman akan eksekusi. Nah, setelah kita mengetahui syarat-syarat dari brand yang menjual, sekarang kita masuk ke tahapan bagaimana menciptakan nama brand yang menjual. Di sini sudah ada yang disebut dengan canvas model. Disebut sebagai canvas karena nanti teman-teman bisa download dokumen ini dan teman-teman bisa menuliskan case study dari bisnis kuliner teman-teman secara langsung. Canvas model ini terlihat bahwa di sisi paling awal hingga paling akhir itu mengerucut. Hal tersebut memang memperlihatkan bahwa dari awal nama-nama yang menjadi kandidat dari nama bisnis kuliner teman-teman diawali dengan alternatif yang sangat banyak sekali. Kemudian kita akan screening nama-nama yang banyak tersebut menggunakan beberapa metode hingga pada akhirnya kita akan memilih 1 atau sampai 2 nama yang menjadi kandidat utama. Kita akan mulai dengan tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama yang disebut dengan target market, di mana teman-teman tidak hanya harus menentukan, tapi teman-teman harus memahami siapa dan apa karakter serta ekspektasi dari target market teman-teman sendiri. Karena dengan kita mengetahui ekspektasi dan preferensi target market, kita akan semakin tajam pada saat menentukan nama untuk brand kita. Kemudian yang kedua, itu adalah kita harus menentukan yang namanya kata kunci. Untuk memahami kata kunci ini, saya bisa beri contoh. Misalnya kita menciptakan satu brand dengan produk bakso yang CRP pernah lakukan, yaitu bakso bujangan. Pada saat kita menentukan nama brand bakso bujangan, kita memilih kata kunci yaitu kampung. Atau cita-cita kita adalah saat mereka mengkonsumsi bakso bujangan, kita ingin mereka merasakan seperti ada di kampung halaman. Sehingga nama-nama yang pada awalnya kita list menjadi alternatif nama brand tidak akan lari atau keluar dari konsep kampung tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman tahu siapa target marketnya dan memahami dan mempelajari karakteristiknya, kemudian telah memiliki kata kunci, tugas teman-teman berikutnya adalah melakukan list sebanyak-banyaknya. Di mana list sebanyak-banyaknya ini digunakan sebagai alternatif pada akhirnya nanti kita memilih satu nama brand yang tepat. List yang sebanyak-banyaknya teman-teman buat harus lolos dari pertimbangan target market dan pertimbangan kata kunci tersebut. Kemudian dari funnel yang pertama, kita masuk ke funnel yang kedua yang lebih mengerucut lagi. Dari list yang teman-teman telah buat, yang cukup banyak, seperti contoh kasus yang sering kali kita lakukan, untuk list di awal ini kita bisa membuat 10-15 alternatif nama brand. Setelah kita memiliki listnya, kita masuk ke tahap screening. Tahap screening sendiri ada 2 yang menjadi screening utama saat ini dan sangat mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah dengan mencari nama-nama yang telah teman-teman list di awal ini di Google, karena hal ini sangat mudah sekali dan gratis, teman-teman bisa lakukan kapan aja.
Pada saat mencari atau mengetikkan alternatif-alternatif nama tersebut, teman-teman harus memperhatikan hasilnya. Kita bisa kembali ke syarat nama brand yang menjual di session yang awal tadi, bahwa tidak boleh memiliki konotasi yang negatif, atau tidak boleh ada usaha sejenis lainnya atau usaha lain yang terkenal dengan menggunakan nama brand tersebut, atau beberapa hal lain yang bisa teman-teman temukan pada saat teman-teman nanti setelah memasukkan nama-nama tersebut ke Google. Kemudian screening yang kedua adalah melakukan pengecekan hak kekayaan intelektual. Haki atau yang disebut dengan hak kekayaan intelektual ini sangat penting sekali, karena pada saat kita memilih satu nama brand, kemudian kita membangun brand tersebut, mengkampanyekan, melakukan komunikasi, membuat sign-nya di toko kita, itu semua membutuhkan yang namanya investasi. Jika di awal hak kekayaan intelektual dari nama brand tersebut bukan milik kita, hal ini akan sangat berisiko sekali karena tiba-tiba nanti ada orang lain yang memiliki haki dari brand tersebut dan bisa melakukan sue ke kita. Hal ini bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Jadi jika teman-teman ada dalam tahap saat teman-teman baru mau memilih nama brand, sangat penting sekali untuk melakukan pengecekan apakah nama tersebut masih bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Nanti setelah video ini berakhir akan ada link yang bisa teman-teman download untuk bisa mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan hak kekayaan intelektual ini. Setelah teman-teman melalui proses dari screening nomor 4 dan nomor 5, tentu dari list awal yang cukup banyak kemudian akan masuk ke shortlist. Karena akan ada beberapa nama yang pada akhirnya gugur karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dari shortlist inilah, teman-teman bisa masuk ke tahap screening berikutnya yang lebih spesifik, yaitu melakukan tes. Jangan lupa bahwa pada akhirnya yang akan menjadi konsumen ataupun orang yang merekomendasikan brand Anda adalah target market. Sehingga pada saat melakukan tes pun, pastikan survei ataupun tes yang dilakukan audiensnya adalah target market dari bisnis kuliner teman-teman. Tes ini saat ini sangat mudah sekali dilakukan. Bisa teman-teman lakukan secara online ataupun bisa dilakukan secara offline. Online contohnya adalah melakukan yang namanya Google Forms misalnya. Nanti sebagai lampiran juga akan dilampirkan contoh dari dokumen melakukan survei nama brand yang bisa teman-teman langsung implementasi ke brand yang teman-teman miliki. Kemudian contoh lainnya untuk melakukan tes atau survei secara offline itu juga sangat mudah sekali, yaitu melakukan metode seperti kuesioner ataupun focus group discussion. Jadi dari hasil melakukan tes langsung dengan menanyakan preferensi dari shortlist nama-nama yang sudah teman-teman lakukan ke target market, hal itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan pada saat teman-teman melakukan keputusan, mengambil keputusan pada akhirnya nama brand apakah yang akan dipilih. Di akhir teman-teman bisa memutuskan nama brand apa yang dipilih dan masuk ke tahap yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Setelah dari melalui screening yang bertahap dari yang cukup global hingga yang lebih spesifik lagi, pada akhirnya masuk ke kategori atau tahapan desain. Setelah teman-teman memilih nama brand yang lolos dari syarat-syarat tadi, masuk ke bagian akhir yaitu dari nama brand tersebut harus dibuat menjadi logo, kemudian didaftarkan di hak kekayaan intelektual, sehingga proses ini baru akan selesai untuk menghasilkan sebuah nama brand yang menjual. Oke teman-teman foodpreneur, itu tadi cara menciptakan brand yang menjual di bisnis kuliner. Dari mulai teman-teman mengetahui syarat-syarat apa saja dari brand yang menjual, dan yang terakhir mengetahui tahapan dari nol hingga pada akhirnya teman-teman memilih nama brand yang menjual. Harapan saya setelah teman-teman mengikuti Foodies Class kali ini, teman-teman bisa dengan tajam menentukan brand yang dipilih untuk bisnis kuliner teman-teman. Saya Stephanie Kurniadi, thanks for watching my Foodies Class.